Inspiration Talk with the Master. Hai Masterian, kembali lagi bersama saya Ino di Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Nah Masterian semua, kemarin kan kita udah bahas tentang bagaimana bisnis bisa bertahan dengan serangan ransomware yang banyak terjadi. Nah kali ini, sebentar, ada telepon masuk rupanya. Halo? Iya? Ini dari mana ya? Saya merasa nggak pernah kasih data saya ke sini ya. Kok bisa dapat nomor saya dari mana ya? Loh, kok sambungannya putus ya? Nah ini sama dengan apa yang mau kita bahas hari ini. Saya barusan dapat telepon masuk, entah dari siapa dan entah dapat dari mana data saya. Mungkin dulu saya pernah masukin data ke satu perusahaan, tapi saya nggak tahu nih kira-kira ini data yang mana, data kapan. Nah, tentu perusahaan atau bisnis pasti juga punya kan data konsumennya. Gimana sih cara mereka mengelola data konsumen? Apalagi itu ada data pribadi kita, nama, nomor telepon, alamat email, bahkan bisa juga alamat tempat tinggal kita pada saat ini gitu ya, domisili kita. Tentu itu kan data-data yang kita nggak mau itu mudah tersebar karena itu adalah data pribadi kita. Gimana sih cara bisnis pada saat ini mengelola data pribadi kita? Apakah mereka mengelolanya dengan aman? Belum tentu. Nah, hari ini kita akan bahas. Tentunya saya nggak sendirian, karena saya akan ditemani oleh Pak Sumarto Santosa, VP IDM Business Solution Master System Infotama, dan juga Pak Yonatan Santoso, Business Development Manager Master System Infotama. Halo Pak Sumarto. Halo Pak Yo. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Pak Yo gimana? Sehat, baik. Sehat, baik ya Pak. Nah Pak Yo, Pak Sumarto, tadi saya baru aja ditelepon nih Pak dari perusahaan A gitu ya. Saya nggak tahu nih kapan saya pernah kasih nomor saya ke perusahaan itu gitu ya. Tapi saya ditelepon kemudian saya ditanyain sesuatu gitu. Dan saya agak concern tentang saya nggak nyaman gitu ya. Ketika saya ditelepon tapi saya nggak tahu nih ini untuk apa tujuannya dan mereka tahu dari mana nomor saya. Kan agak misterius ya dan agak mengkhawatirkan gitu. Karena bisa jadi nomor saya bukan ditelepon sama perusahaan ini aja. Bisa jadi nanti perusahaan A, B, C, dan D juga menghubungi saya gitu ya. Kalau sampai ternyata data saya ini tersebar gitu. Nah Pak, kalau kita pernah, misalnya Bapak registrasi event, atau misalnya Bapak pernah lihat ada form tertentu untuk download brosur misalnya ya. Kan biasanya ada kayak semacam kotak checklist gitu ya Pak. Dan ketika kita centang, itu artinya kita menyetujui bahwa data yang sudah kita input di dalam form tersebut itu sudah menjadi milik perusahaan dan kita bisa dihubungi karena kita sudah memasukkan data tersebut. Apakah memang seperti itu cara perusahaan atau bisnis untuk mengumpulkan data customer-nya? Mungkin Pak Sumarto bisa bantu saya? Betul sekali Mbak Ino. Sebenarnya banyak cara untuk mengkolek data pribadi. Baik, misalnya kita ambil contoh, kita register sebagai nasabah bank. Kita perlu mengisi form yang berisi nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, dan juga contoh lain adalah saat ini sedang hype untuk digital banking. Kita lakukan registrasi lewat apps dan kita harus mengisi data-data pribadi kita di sana. Nah, jadi apapun cara pengumpulan dan pemrosesan data pribadi itu harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari konsumen itu sendiri. Dan pemrosesan data itu tentu berdasarkan ada tujuan untuk pemrosesan datanya untuk apa, apakah untuk marketing, apakah untuk analitik dan sebagainya. Dan juga perlu dilihat juga dari aspek legalitas yang selama ini mungkin kita nggak aware ya. Dan ini pada saat ini kita coba berikan awareness ya terkait aspek legalitas yang nanti kita akan bahas lebih detail. Yang ketiga adalah kita juga bisa memberikan jangka waktu atau retensi terhadap konsen yang kita berikan ke customer. Dan dalam kasus Mbak Ino tadi, yang dimana Mbak Ino mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal, itu adalah salah satu contoh pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana
sebenarnya sudah diatur dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, di mana nanti undang-undang ini harus diimplementasikan oleh semua corporate yang melakukan pemrosesan terhadap data-data pribadi atau data-data konsumen. Oke, berarti kalau sudah ada undang-undang yang mengatur, berarti ada sanksinya ya Pak? Betul sekali Mbak Ino, makanya kita sangat concern untuk memberi awareness dan juga kesadaran ya kepada konsumen-konsumen kita, karena satu, itu bisa kena sanksi pidana. Sebagai corporate itu bisa terkena sanksi 60 miliar. Wow. Belum lagi untuk denda administratif, Mbak, itu 2% dari revenue. Yang ketiga adalah corporate tersebut harus melakukan pembayaran ganti rugi. Bisa terkena juga perampasan keuntungan. Bahkan melakukan pembekuan, baik sebagian maupun seluruh usahanya. Belum lagi reputasi jelek yang akan dialami oleh gitu perusahaan tersebut. Oke. Dengan tadi ada dendanya, kemudian ada sanksi lainnya juga, dan apalagi reputasi ya Pak. Kalau sudah berkaitan dengan reputasi kan memang agak sulit untuk dikembalikan seperti semula ya Pak. Nah, tadi kejadiannya adalah ketika customer tersebut misalnya dihubungi, kemudian kalau dia sebenarnya tidak menyetujui atau tidak memberikan konsen, apakah perusahaan tetap boleh menghubungi? Mungkin Pak Yu bisa bantu jawab. Ya, itu memang mungkin malah menjadi salah satu objektif ya dari adanya Undang-Undang PDP ini, yaitu subjek data itu ada yang punya namanya hak, ya, ada hak. Dan di sisi lain, kalau dari sisi satu pihak ada hak, tentu aja bagi sisi yang lainnya adalah sebagai kewajiban gitu ya. Nah jadi mungkin singkatnya juga benar Mbak Ino. Jadi kalau misalnya kita sebagai subjek data tidak berkenan ya memberikan persetujuan gitu ya terhadap apapun pemrosesannya ya, mungkin kita nggak cuma ngomong tentang pengumpulan. Jadi mungkin kalau sudah pengumpulan kan biasanya ada penyimpanan data ya, kemudian nanti ada pengolahan data ya. Jadi misalnya contohnya tadi Mbak Ino itu dihubungin, itu adalah salah satu bentuk dari pengolahan data, yaitu data pribadinya Mbak Ino ya yang dipakai, misalnya nomor telepon itu digunakan untuk mengirim atau menawarkan gitu ya, menawarkan produk seperti itu. Nah, jadi kalau tanpa konsen itu sendiri, pemrosesan data apapun bentuknya itu ya harus tidak boleh dilakukan ya jika tidak mendapatkan konsen. Maka dari itu mungkin ini mungkin tidak jadi harga mati juga sih ya. Jadi mungkin dari sisi perusahaan nanti atau dari sisi data controller atau prosesor itu ya kreatif lah ya. Misalnya contohnya memberikan promosi gitu ya, loyalty point ya, misalnya kalau Anda mendaftar lewat aplikasi akan dapat welcome point misalnya 1000 poin gitu ya. Nah itu mungkin salah satu strategi bisnis ya untuk bagaimana bisa mempersuade atau membujuk ya kita sebagai pemilik data untuk oke lah saya berikanlah konsen misalnya. Nah ini pun ya tentu aja pemberian konsen ini juga kita nggak serta-merta kita berikan semuanya ya. Bisa jadi kita nggak nyaman misalnya mungkin kita bisa berikan data umum misalnya sesuai dengan yang ada di KTP kita, tapi mungkin kita nggak nyaman jika misalnya udah mulai ditanyakan tentang penghasilan misalnya ya, itu mungkin data-data kalau di Undang-Undang PDP itu ada namanya data spesifik begitu ya. Jadi ada data keuangan, data kesehatan gitu ya. Misalnya ditanyakan punya penyakit bawaan apa, nah itu mungkin udah terlalu pribadi mungkin ya, kita nggak nyaman memberikan ya. Jadi mungkin saat ini dengan adanya mungkin salah satu campaign ini kita juga membantu memberikan awareness, tapi mungkin rata-rata masyarakat sudah dan kita sendiri sudah teredukasi ya. Mungkin sudah tahu kita tidak nyaman memberikan data ini, atau kita hanya memberikan sebagian dan sebagainya. Itu itu memang diatur oleh undang-undang ya. Tadi mungkin kembali lagi ke pertanyaan Mbak Ino. Jadi jika tanpa konsen atau tanpa persetujuan tentu saja tidak boleh kita lakukan pemrosesan. Jika tetap nekat dilakukan pemrosesan ya itu tadi yang disebut Pak Marto tadi ya. Ada sanksinya ya. Ada sanksinya betul, harus bayar bahkan berapa Pak? 2% ya. Misalnya 2% dari revenue ya. Dari revenue betul, bukan keuntungan ya, revenue. Jadi misalnya kita punya perusahaan ya, perusahaan pemrosesan revenue 1 tahun 100 triliun misalnya. Nah,
dikali aja tuh 2% dari 100 triliun, yaitu misalnya 2 triliun ya, itu hanya untuk membayar denda administrasi, belum lagi ada pidana dan sebagainya. Oke. Nah, tadi kalau yang Pak Yo bilang kan berarti sebenarnya kita sebagai konsumen itu punya pilihan. Pilihan untuk misalnya preferensi mau dihubungi lewat apa saja data yang mau kita berikan gitu ya. Itu kita sebagai konsumen tentu kita punya pilihan. Nah, tapi pastinya setiap perusahaan atau bisnis konsumennya kan nggak cuma 1-2 orang ya. Itu ada ribuan jutaan konsumen gitu ya. Dengan mereka bisa memilih sendiri, berarti kan ada banyak keinginan yang harus diakomodir nih. Gimana cara mengakomodir banyak keinginan tersebut? Pak Marto mungkin? Ya. Jadi untuk solusi yang kita punya adalah solusi IBM Consent Management. Tapi ini hanya satu yang fokus yang kita akan bahas ini terkait consent management. Sebenarnya untuk melakukan perlindungan itu kita ada end-to-end solusinya. Baik dari perlindungan terhadap solusi infrastruktur aplikasi yang akan dipakai. Yang kedua adalah untuk authentication, authorization aplikasi tersebut. Yang ketiga adalah untuk pelindungan datanya tersebut, baik yang in transit maupun in at rest. Lalu ada juga consent management plus nanti solusi untuk governance-nya. Dan untuk IBM Consent Management ini adalah sebuah tools ya, yang tadi mungkin Mbak Ino udah mention bahwa untuk bagaimana memanage consent dari konsumen-konsumen, dari jumlah konsumen yang banyak dan juga dari aplikasi-aplikasi akses yang begitu banyak dari si corporate tersebut, sehingga diharapkan bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan kesalahan penggunaan data pribadi sehingga bisa terhindar dari UU PDP tersebut. Dan mungkin use case-nya adalah mungkin yang tadi Mbak Ino tadi yang paling mudah ya, bahwa bagaimana Mbak Ino merasa tidak memberikan konsen atau persetujuan untuk ditelepon, tapi ternyata ada telepon yang masuk. Mungkin Mbak Ino ngasih lewat message atau apapun ya, dan ternyata ini kita bisa lihat ada pelanggaran di sini. Nah, itu alasannya apa sih? Ya, kemungkinan yang pertama memang si perusahaan tadi menyalahgunakan. Yang kedua adalah mungkin ya tadi yang visibilitas maupun dari perusahaan tersebut, apakah memang dia udah mencatat dengan baik, apakah dia udah mengetahui bahwa konsen yang di manage oleh untuk Mbak Ino tadi, data-data Mbak Ino apa saja, sehingga kalau perusahaan itu belum memiliki solusi yang komprehensif seperti consent management, maka dia akan terjadi hal-hal tersebut. Sebenarnya nggak disengaja kan, tapi karena tidak mempunyai solusi yang terintegrasi yang nanti juga bisa memberikan informasi kepada aplikasi-aplikasi yang lain yang digunakan oleh tim marketing misalnya untuk menghubungi Mbak Ino, maka terjadi kesalahan tersebut. Oke, nah kalau kondisinya perusahaan tersebut punya lebih dari satu aplikasi, let's say 2, 3 atau bahkan misalnya 10 aplikasi gitu ya, berarti kan data konsumennya akan semakin banyak yang dikelola. Gimana cara mereka mengelola banyak aplikasi tersebut, Pak Yo? Oh oke. Ya, tadi mungkin sudah dibahas oleh Pak Marto. Jika customer-nya atau data konsumennya atau data konsennya juga besar ya, banyak ya. Jadi udah tidak lagi dimungkinkan kita lakukan secara manual gitu pencatatannya. Mungkin ya akibatnya itu tadi, jika manual kita lakukan datanya hilang ya, atau datanya nggak update, ternyata sudah pernah dilakukan perubahan dan sebagainya, tidak tercatat ya. Nah, kalau dalam case yang tadi Mbak Ino sebutkan, kalau dari segi jumlah aplikasinya ya tentu saja ini juga salah satu kekuatan atau salah satu benefit yang bisa kita dapatkan dengan kita mengimplementasikan MDM consent, yaitu kita bisa mengelola seluruh, misalnya tadi contoh 10 aplikasi ya, seluruh aplikasi ini pengelolaan konsennya bisa tersentral gitu. Jadi mungkin kita tidak perlu lagi tiap layanan, tiap produk ataupun tiap aplikasi ini punya konsennya masing-masing begitu ya. Mungkin dari segi cost ya, segi daily operation juga nggak akan efisien seperti itu. Nah, yaitu dengan
kita menggunakan IBM MDM Consent ini menjadi satu consent management terpusat, sehingga semua aplikasi ini akan mendapatkan manfaat pengelolaan konsennya di satu tempat ini. Jadi misalnya contohnya kita ya, misalnya di satu perusahaan yang menyediakan 10 layanan, 10 aplikasi, di satu layanan kita mungkin maunya mendapatkan newsletter lewat email ya misalnya. Nah, di satu aplikasi yang lain mungkin kita ingin mendapatkan notifikasi, misalnya ini sebut saja layanan untuk pembayaran ya, notifikasi untuk pembayaran mungkin lewat SMS ya. Mungkin di aplikasi yang lainnya lagi mungkin kita bahkan minta kita dihubungin lewat telepon, tapi mungkin hanya khusus untuk jika ada sesuatu yang urgent misalnya, seperti itu ya. Nah, itu kan berarti profil tiap aplikasi berbeda-beda begitunya. Nah, makanya inilah bagaimana IBM MDM Consent ini bisa membantu perusahaan, yaitu kita bisa mengcapture profil ini yang beda-beda ini di tiap aplikasi atau layanan. Ini di-capture dan dikelola dengan baik. Nah, itu nanti setelahnya kita jadi bisa jelaskan lebih lanjut. Intinya mungkin nggak akan terjadi lah ya seperti yang tadi yang Mbak Inu alami ya. Mungkin Mbak Inu udah pernah subscribe di perusahaan itu, mungkin di satu layanan yang lain mungkin ya, kita nggak ingat juga misalnya 5 tahun 10 tahun yang lalu begitu ya, nggak ingat, tapi ternyata data itu juga dipakai oleh layanan yang lainnya, yang mana mungkin kita benar-benar saya tidak pernah kok mendaftar ke perusahaan itu, tapi ternyata perusahaan itu adalah afiliasi dari perusahaan yang lain. Ya betul, itu kan berarti kan terjadi pemrosesan data, yaitu melakukan data transfer misalnya ke perusahaan yang lain, dan perusahaan yang ini pakailah datanya itu ya gitu. Jadi ya kembali lagi dengan IBM MDM Consent ini jadi bisa mencegah hal itu ya. Jadi di mana semua pemrosesan data itu hanya dilakukan sesuai dengan konsennya masing-masing per layanan, per aplikasi yang ada gitu. Jadi ya tidak akan melanggar ya, kembali lagi ke Undang-Undang PDP. Oke, tadi detail sekali apa yang bisa dikerjakan dari IBM Consent Management itu sendiri ya Pak Yo. Tapi Pak Yo, kalau misalnya tadi Pak Yo jelaskan bahwa perusahaan itu juga misalnya mereka punya beberapa aplikasi dan bisa dijadikan satu consent manajemennya ya Pak, di satu tempat aja. Nah, kalau kita ngomongin soal keamanan Pak, apakah aman dengan metode seperti itu? Oke, ya tentu saja ya harus aman ya. Kalau tidak aman bahaya juga. Jadi mungkin dengan MDM Consent ini kita bisa mendapatkan yaitu seluruh pemrosesan ya apapun itu, bahkan mungkin termasuk tadi transfer antar afiliasi perusahaan itu bisa kita atur ya, kita govern ya, apakah memang boleh atau tidak. Jika memang tidak boleh, maka itu tidak akan terjadi gitu. Jadi transfer data itu ataupun pemrosesan yang lainnya ya, pembacaan oleh satu aplikasi analitik misalnya, nah itu tidak akan terjadi. Nah, di sisi lain kalau kita bicara tentang data security ya, mungkin khususnya tentu aja kita di IBM sendiri ada solusi-solusi yang lain nantinya bisa komplement untuk keamanan data. Misalnya contohnya kita bisa memonitor akses terhadap data itu ya. Jadi di IBM ada yang namanya solusi Guardium Data Protection misalnya ya, untuk memonitor akses, siapa yang akses ya. Kemudian ada juga untuk teknologi enkripsi ya, itu juga ada. Tapi di MDM ini sendiri kita juga bisa mendapatkan manfaat, misalnya kita bisa menggovern ya. Jadi karena datanya ada di MDM semua, kita bisa mengatur siapa aplikasi apa yang boleh mengakses data, kemudian boleh melakukan pemrosesan terhadap data. Nah, ini juga mungkin manfaatnya juga bukan hanya untuk perusahaan yang harus comply mungkin terhadap Undang-Undang PDP, tapi juga mungkin perusahaan yang ada lini bisnis yang berhubungan dengan region, misalnya contoh di Eropa ya, begitu ya. Jadi di Eropa mungkin mereka sudah ada lebih dahulu Undang-Undang PDP-nya, yaitu GDPR ya, mungkin kita juga sudah pernah dengar. Jadi di GDPR pun juga memandatkan ada yang namanya consent management, dan MDM Consent ini tentu saja bisa membantu untuk perusahaan tersebut comply juga terhadap GDPR. Oke, berarti comply terhadap GDPR, tapi GDPR kan aturan di luar, tapi juga kalau bisa untuk mengikuti aturan yang ada di Indonesia gitu ya Pak ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Oke, Pak Marto, IBM selain bisa membantu yang tadi, bisa membantu apa Pak dari sisi master system? Ya, jadi mungkin retreat yang tadi Pak Yo mention ya terkait kegunaan dari consent management, di mana consent management sebenarnya lebih ke arah mengkonsolidasikan semua konsen dari konsumen. Lalu yang kedua adalah mungkin yang mau disampaikan ada ke fungsi dari customisasi, di mana consent management yang dimiliki itu bisa mengikuti bisnis proses yang ada di customer, karena customer punya produk berbeda, lalu tipe konsumennya juga berbeda, sehingga butuh solusi yang nggak rigid tapi lebih bisa lakukan custom sesuai kebutuhan mereka. Dan contoh mungkin yang bisa dilihat kalau terkait konsen, yaitu misalnya dia saat ini dia udah memberikan konsen lewat call atau SMS, tapi dengan adanya perubahan dari regulator, misalnya mengharuskan bank ataupun corporate mengirimkan request ke konsumen melalui email untuk memperbaharui konsen mereka. Nah, itu sangat dimungkinkan. Yang ketiga adalah terkait dari sisi konsumernya sendiri, di mana konsumen punya hak untuk tahu right apa aja yang sudah diberikan oleh si konsumen. Nah, ini punya visibility dari si konsumen itu sendiri. Dan setelah dia punya visibility, yang tadi Mbak Ino bilang kan, mungkin 3 tahun yang lalu kan diberikan, dia nggak ingat, kita bisa retrieve, konsumen bisa langsung retrieve untuk di IBM Consent Management, lalu dia bisa memperbaharui di sana, apakah mau kita update, mau kita revoke dan sebagainya. Dan sehingga dengan comprehensive solusi consent management ini, konsumen bisa comply terhadap undang-undang perlindungan data. Oke, berarti selain konsumen, bisnis atau perusahaan juga perlu untuk menjaga gitu ya Pak, supaya dua-duanya bisa comply dengan UU PDP yang berlaku gitu ya Pak? Betul sekali Mbak Ino. Nah, Pak Yo mungkin, Pak, kan kalau misalnya tadi berkaitan dengan UU PDP gitu ya Pak, pemrosesan data kan sebenarnya bukan cuman ini ya Pak, yang berkaitan, apalagi Pak? Oke, ya. Baik, mungkin apa ya, tadi disinggung di awal juga ya oleh Pak Marto. Jadi kita dari IBM sendiri ya, ini memiliki bisa dibilang end to end ya, end to end untuk membantu data controller, data processor dalam hal mematuhi undang-undang PDP ya. Mungkin khususnya karena undang-undang PDP ini nanti efektif di tahun depan ya, Oktober ya kalau nggak salah ya, Oktober mungkin. Ya time flies lah ya, kita nggak sadar kita udah di akhir dari 2023 saat syuting ini. Kemudian nah apa aja sih yang bisa dibantu ya menggunakan solusi IBM. Jadi mungkin sebelum itu kita harus tahu dulu juga tentang definisi dari pemrosesan data itu sendiri. Nah, pemrosesan data itu definisinya ya menurut undang-undang PDP itu mulai dari kita mengumpulkan ya, jadi mendapatkan data itu, kemudian menyimpan, kemudian mulai melakukan kegiatan pengolahan ya, misalnya untuk marketing dan sebagainya, itu kemudian pembagian ya atau pentransferan, revealing the data juga itu termasuk dalam pemrosesan, dan bahkan sampai yang terakhir adalah penghapusan atau penghancuran. Nah, di semua siklus ini semuanya harus diamankan nih, begitu ya. Nah, dari IBM sendiri ada solusi mungkin yang di awal ya, biasanya kita mengadopsi ada satu journey mulai dari assessment hingga pembuatan framework untuk PDP di masing-masing organisasi, mungkin custom ya tadi ya. Contohnya tadi ada yang mungkin bisnisnya di digital, ada yang konven dan sebagainya. Nah, mungkin ada tools yang bisa membantu, misalnya contohnya yang saat pertama kita melakukan assessment, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan daftar data apa aja sih yang kita miliki gitu ya. Dan memang kita butuhkan inventarisasi tersebut untuk memudahkan kita dalam melakukan assessment ya.
assessment ini biasa kalau di GDPR itu biasa kita singkat ROPA ya, Records of Processing Activity. Nah, itu bisa dibantu menggunakan solusi dari IBM yaitu yang namanya IBM Security Discover Classify atau biasa kita singkat ISDC. Nah, ISDC ini nanti fungsinya adalah kita bisa melakukan scanning data-data pribadi apa yang kita miliki ya, mungkin kita lupa ada di mana, database mana. Nah, itu kita bisa lakukan scanning begitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan visibility yang lengkap. Mungkin selain itu juga di MDM consent sendiri mungkin ada di depannya yang singkatan MDM-nya ya, Master Data Management itu juga kita bisa mendapatkan manfaat, kita bisa menggovern ya gitu ya. Jadi kita bisa governing data yang udah memang data pribadi yang udah jadi satu repository di tempat MDM ini. Nah, kita bisa govern misalnya secara alurnya begitu ya. Misalnya contohnya tadi adanya dengan konsen, tentu aja dengan konsen kita bisa memandu misalnya aplikasi ter-enforce mungkin tidak melakukan pemrosesan tertentu gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya data atau hak dari subjek, misalnya dalam hal kita ingin tahu pemrosesan data apa aja sih yang sudah dilakukan. Nah, itu juga harus itu dijamin di undang-undang dan harus kita lakukan. Nah, dengan MDM itu juga bisa membantu pengelola ataupun data controller untuk menyediakan atau menjamin hak-hak dari subjek data. Nah, yang terakhir mungkin dalam hal keamanan ya, mungkin tadi kita sempat singgung sedikit dari IBM kita punya solusi untuk mengamankan sesuai mandat di PDP yaitu mengamankan akses ya. Jadi mungkin di pasal 30-an ya, 36, 37 itu tentang bagaimana kita harus melakukan monitoring terhadap akses data. Nah, di IBM sendiri ada solusi yang namanya Guardium Data Protection. Ya, kita jadi bisa 24/7 monitor akses terhadap data, kemudian juga bisa monitoring anomali misalnya ya. Misalnya yang tadi misalnya aplikasi harusnya cuma mengakses 1.000 data, ternyata kok ini mendadak mengakses 1 juta data. Nah, itu ada anomali dan di sini juga berbasis AI. Jadi ini nanti input ini akan diolah dan jika ada anomali kita bisa lakukan tindakan gitu ya, tindakan. Dan yang terakhir juga misalnya ada juga untuk kebutuhan kita melindungi informasi ya, tentu aja teknologi yang populer yaitu dengan teknologi enkripsi ataupun tokenisasi. Nah, di IBM juga kita ada yaitu yang namanya Guardium Data Encryption. Ya, itu mungkin beberapa contoh dari end-to-end solution kita untuk membantu data control ataupun data processor untuk memenuhi undang-undang PDP. Oke, tapi dengan IBM Consent Management ini juga jadi kayak punya 360 view dari semua proses. Begitu ya Pak ya? Betul. Oke, nah Mas Trian semuanya, tadi kita juga sudah mendengar nih gimana IBM Consent Management ini bisa menjadi solusi untuk membantu bisnis mempermudah pengelolaan persetujuan dari konsumen dan tentunya bisa dikustomisasi sesuai dengan bisnis atau sesuai dengan yang dibutuhkan dari konsumen begitu ya. Dan ini juga bisa membantu perusahaan semua atau bisnis di luar sana supaya bisa comply dengan UU Perlindungan Data Pribadi gitu. Dan akan diperlakukan di Oktober 2024. Ya, Oktober betul 2024. Ya, Pak? Betul. Iya, sudah mepet sekali, kurang dari 1 tahun dan kita sudah harus comply. Oke, nah mungkin Pak Marto, apalagi nih Pak yang bisa diberikan sama Master System Pak? Iya, kebetulan kami Master System sudah menjadi IBM Platinum Partner. Oh, Platinum Partner sekarang ya Pak? Itu menunjukkan betapa kita fokus kepada resource untuk melakukan sertifikasi terhadap solusi-solusi IBM dan juga pengalaman terkait solusi sejenis dari IBM. Dan untuk khususnya untuk consent management dan untuk PDP ini kita punya range baik services ya untuk melakukan konsultasi, untuk melakukan develop solusinya dan juga nanti mengimplementasi ataupun memaintain dari solusi yang akan di-build. Oke, nah karena tadi berkaitan juga dengan yang Pak Marto sampaikan, apakah Master System juga harus comply Pak terhadap UU PDP ini atau harus mengimplementasikan juga Pak? Nah, ini yang menarik Mbak Ino. Jadi
mungkin di PDP juga untuk supply chain dari bisnis. Jadi customer kita dan kita sebagai vendornya, karena supply chain kita juga harus comply dengan perlindungan data pribadi dari vendor-vendor. Nanti semua customer mengharuskan bahwa vendor juga mengimplement solusi yang PDP yang sama di internal. Dan kita juga udah mengimplementasikan solusi-solusi yang tadi Pak Yo sudah mention terkait consent management maupun ISTC, sehingga kita mau make sure bahwa kita pun sudah comply terhadap undang-undang PDP ini. Oke, nah berarti Master Ian semuanya kalau misalnya mau konsultasi jangan khawatir karena Master System sendiri juga sudah comply dengan UU Perlindungan Data Pribadi ini ya Pak ya. Jadi nanti bisa langsung In progress, karena masih baru. Oke, kalau gitu. Nah, yang pasti kita juga harus ingat bahwa timeline-nya itu sampai Oktober 2024. Dan kalau misalnya bisnis atau perusahaan di luar sana masih belum comply, nanti itu ada sanksi yang akan diberlakukan ya. Dan tadi sudah sanksinya juga sudah disebutkan oleh Pak Sumarto juga ya. Dan gimana sih caranya supaya perusahaan bisa menghindari potensi pelanggaran data pribadi? Tentunya IBM dan Master System punya solusinya. Tadi sudah dijelaskan. Dan kalau Mas Rian ada yang masih penasaran, mungkin bisa konsultasi dengan Pak Marto atau Pak Yo langsung, bisa ya Pak? Nanti langsung aja kontak Messi di bawah ini. Terima kasih banyak Pak Sumarto, Pak Yo. Tadi penjelasannya sangat komprehensif sekali tentang perlindungan data pribadi. Bagaimana kita sebagai konsumen sebenarnya kita punya hak untuk memilih, untuk menyetujui apakah kita mau dihubungi atau enggak, kita mau dihubungi lewat apa dan lain sebagainya. Sebenarnya kita punya hak sebagai konsumen. Dan juga dengan bisnis kita punya kewajiban untuk mengatur, mengelola, memproses data customer ini supaya bisa diproses dengan aman begitu ya. Karena kalau sampai tidak aman tentunya ada sanksi yang diberlakukan dan akan comply di Oktober 2024. Gitu ya Pak. Terima kasih sekali, penjelasannya luar biasa, dan juga terima kasih kepada Master Ian semua yang sudah menyaksikan Master Talk sampai terakhir. Jangan lupa karena Master Talk akan terus hadir tentunya dengan solusi-solusi terkini untuk membantu bisnis Anda. Jangan lupa like, komen, share ke seluruh sosial media yang kamu punya dan juga subscribe YouTube-nya Master System Infotama. Saya Ino pamit undur diri. Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Bye-bye.